Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar-dasar ilmu tafsir atau usul tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal tentang apa artinya mantuk, mafhum, kemudian haqiqah, majaz, kemudian kinayah, kemudian muhkamat atau muhkam, kemudian mutasyabih atau mutasyabihat, kemudian mubham bagaimana, kemudian takdim atau takhir, kemudian analogi, qasam, kemudian juga sampai ke sastra Al-Quran, adanya jadal, kisah, kemudian matsal dan qasam juga. Qasam masuk ke sastra. Untuk yang contoh yang pertama, kita misalnya mengenal tentang nas, zahir, dan mujmal. Untuk nas itu hanya memiliki satu kemungkinan makna. Kemudian zahir itu mempunyai kata yang mempunyai dua makna atau lebih. Kemudian satunya lebih kuat, disebut sebagai makna yang nyata. Kemudian mujmal atau kata yang tidak dapat diketahui tanpa dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Jadi makna yang mujmal tidak diketahui. Baik, untuk yang contoh pertama di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-196 ada asratun kamilatun, asratun kalimatun, atau 10 hari yang sempurna, kamilatun, sempurna, asratun 10 hari, kamilatun, yang sempurna. Itu masukkan nas karena hanya satu makna. 10 hari yang sempurna itu tidak ada makna lain. 10 hari yang pertama. Jadi tidak ada makna lain selain dengan kemudian contoh yang lain, Al-Baqarah ayat yang ke-222 tentang mendekati istri, ya. Jadi ada dua pengertian. Yang waktu berhentinya haid atau suci, kecuali setelah berhentinya suci, ya, ini ada dua pengertian. Atau zahir, mempunyai dua zahir. Yang pertama, suci itu untuk bagi wanita berhentinya haid, dan kemudian pengertian yang kedua itu suci setelah mandi janabah. Yang dipilih ada mana yang kedua, suci dalam mandi janabah atau yang lebih aman janabah. Kemudian contoh yang ketiga, surah Al-Isra 24 tentang berbuat baik juga, ini tentang janahadul atau merendahkan diri. Sebetulnya untuk maknanya itu sayang, tetapi kurang tepat. Jadi justru dipilih makna kedua yang lebih tepat. Sebenarnya maknanya adalah sayang, tapi dipakai untuk mentakwil. Jadi makna yang dominan itu digunakan, makna yang lain itu digunakan.
Jadi ini namanya muawal. Misal, jadi seharusnya adalah maknanya sayang, tapi yang digunakan adalah yang kedua, yaitu andab asor, yang lebih lemah. Nah, itu namanya muawal. Itu adalah nas, zahir, dan muawal itu lafadz yang tertulis. Nah, kemudian mafhum ini lafadz yang tidak tertulis. Kita bisa menggunakan mafhum, misalnya ini ada 3 macam. Ada 2 macam. Yang pertama muwafaqah, yang kedua adalah mukhalafah. Muwafaqah itu mafhum adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Karena persamaan dan maknanya disebut sebagai karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Misalnya gini, di dalam surat Al-Jum'ah itu ayat yang ke-9 tentang jual beli ketika dikumandangkan azan sholat Jumat. Jadi di situ untuk segera ditinggalkan. Jadi tidak boleh lagi sudah azan kemudian melaksanakan jual beli, tetapi ada mengambil makna yang lain bahwa kebalikan dari hukum, bahwa sebelum dan sesudah sholat Jumat jadi perdagangan adalah boleh. Di situ mafhum itu tidak tertulis di situ, tapi berdasarkan yang tertulis bahwa larangan jual beli saat azan sholat Jumat, untuk kemudian diambil kesimpulan bahwa sebelum dan sesudah sholat Jumat itu boleh dilakukan perdagangan. Itu adalah tentang mafhum yang muwafaqah. Kemudian ada jenis lagi tentang mafhum yang mukhalafah. Itu ada 2 macam. Yang lebih tinggi atau lebih utama, kemudian sama atau sejajar. Misalnya di surat Al-Isra ayat ke-23, Al-Isra surah ke-17 ayat yang ke-23 tentang larangan memanggil orang tua dengan uf. Jadi kita diambil kesimpulan dan dengan mafhumnya mukhalafah bahwa memukul, menyakiti, membentak orang tua itu juga dilarang. Jadi hukum yang tidak tertulis itu lebih tinggi, lebih utama, diambil yang lebih utama, lebih tinggi. Membentak aja tidak boleh, sedang kemudian memukul, menyakiti, membentak dan lain-lain itu adalah juga termasuk dilarang. Nah, kemudian mukhalafah yang kedua adalah lahnul khilaf. Lahnul khilaf. Nah, lahnul khilaf. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 10 disebutkan dilarangan untuk memakan harta anak yatim. Secara makna mukhalafah yang tidak tertulis, kemudian pemahamannya sejajar, itu bisa dimaknai dengan melenyapkan, membuang, memakan harta anak yatim, itu adalah juga dilarang. Itu hukum yang sejajar. Kemudian itu adalah tentang lafaz yang tertulis atau tidak tertulis, mantuk dan mafhum. Kemudian yang kedua tentang penggunaan lafaz yang mempunyai makna hakikah dan majaz. Nah, di dalam contohnya kita mengambil contoh tentang hakikah dan majaz ini. Nah, kita ambil kata misalnya kursi. Kursi secara hakikah itu artinya adalah tempat duduk. Tetapi makna secara majaz adalah kekuasaan. Jadi ada 2 makna,
Yang pertama, makna hakikahnya adalah tempat duduk, tetapi majaz secara lughawi itu kekuasaan. Ya, itu jadi hakikah ada 3 macam, linguistik, lughawi, syar'i, kemudian juga kebiasaan atau urf. Majaz juga ada 3 macam sama. Kemudian contoh selanjutnya ada kata sholat. Sholat itu secara hakikah lughawi maknanya adalah doa. Tetapi secara syar'i, secara hakikah itu dari takbiratul ihram sampai salam itu makna secara syar'i. Nah, kalau ada 2 macam seperti ini, sholat itu diutamakan yang syar'i, yang pengertian sholat yang tidak hanya berdoa, karena pengertian secara hakikah adalah berdoa, tetapi secara syar'i diambil yang lebih kuat, yaitu ketika ada sholat maka adalah secara syar'i dari takbiratul ihram sampai salam di mendahulukan syar'inya, itu kan lebih aman ya. Kemudian contoh selanjutnya tentang zabbah atau zabbah ya, itu di dalam bahasa Arab zabah itu disebut sebagai binatang melata, bukan sembelihan, ini salah, ini binatang melata ya, binatang yang melata. Tetapi secara uruf kebiasaan orang Arab mempunyai zabah itu adalah zabah disebut sebagai zabah itu hewan yang berkaki 4, atau kebiasaan orang Arab zabah diucapkan oleh orang-orang yang orang Arab sebagai hewan piaraan. Kemudian juga ada makna yang majasi, yang kebiasaan orang untuk memanggil orang yang bodoh, kondisinya untuk menghina. Jadi zabah bisa digunakan untuk memanggil nama orang secara kebiasaan atau urf, itu untuk kondisi menghina. Nah, kemudian selanjutnya ada yadun. Yadun ini secara makna hakikah lughawi itu disebut sebagai tangan ya. Tetapi ada juga bisa disebut sebagai kekuasaan. Tapi ketika tidak boleh diartikan yang lain tanpa dalil, yang mengalihkan menjadi makna majasi tanpa ada dalilnya. Jadi ada 2, yadun itu adalah tangan secara fisik, kemudian yang majas dari maknanya adalah kekuasaan. Ada 2 macam. Jadi yang dikuatkan adalah makna yang lughawi, tangan. Kemudian juga ada untuk seorang suami yang memanggil istrinya atau menyuruh istrinya pulanglah, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pulanglah, pulang ya pulang ke rumah. Tetapi ada juga pengertian yang kedua adalah menceraikan istrinya. Jadi jika kondisi marah, jadi tanpa dalil itu jangan langsung diartikan sebagai menceraikan, pulanglah. Jadi pulang yang bermakna cerai itu lebih rendah ya. Jadi diutamakan pulanglah secara hakikat, pulang ke rumah. Kemudian contoh selanjutnya adalah singa. Singa ini asadun. Ini bisa bermakna hakikah atau singa atau harimau ya. Jadi untuk makna hakikahnya, tetapi makna majasi secara lughawi seorang yang pemberani. Kemudian selanjutnya ummahat ini secara hakikah itu artinya ibu kandung aja.
Tetapi secara syar'i itu ada ibu, nenek, ibunya nenek, dan seterusnya. Itu juga disebut sebagai ummahat. Jadi secara syar'i, majazi itu semua ini, ibu, nenek itu ada banyak ya. Ibu, nenek, ibunya nenek, dan seterusnya itu disebut sebagai ummahat. Tapi makna hakikahnya adalah ibu kandung. Jadi yang diutamakan adalah secara syar'i, ibu, nenek, ibunya nenek, dan seterusnya itu ummahat. Baik. Selanjutnya contoh selanjutnya tentang mantuk yang tertulis dan muawal. Rasulullah pernah di dalam hadis itu pernah bersabda tentang lengan panjang ini kepada para istrinya, bahwa yang beliau menyebutkan bahwa yang memiliki lengan panjang terpanjang adalah yang paling cepat menyusulnya. Jadi di antara istrinya yang cepat menyusulnya adalah yang lengannya paling panjang. Tapi kemudian para istri mengukur lengan-lengan mereka. Tetapi sebetulnya kemudian ketika Zainab istri beliau yang meninggal terlebih dahulu, kemudian mereka menyadari bahwa lengan panjang itu artinya adalah bersedekah. Jadi arti yang muawal, yang asli yang digunakan adalah arti yang kedua, bukan arti sebenarnya yang secara nas, bukan secara zahir, bukan, tapi secara makna yang digunakan adalah yang muawal. Nah, kemudian tentang makna hakikah kemudian, yaitu tentang ghaid, misalnya tentang lembah di muka bumi. Tetapi kemudian secara kebiasaan, secara hakikah itu maknanya berpindah, ya, membuang hajat artinya. Jadi jauh, tetapi secara kebiasaan orang Arab ya ketika ghaid ya sudah, itu adalah berpindah makna secara hakikah menjadi ya buang hajat gitu. Jadi ghaid gitu. Padahal aslinya dari awal itu adalah lembah di muka bumi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kinayah ya. Kinayah atau idiom dalam bahasa Inggrisnya idiom. Nah, secara idiom atau kinayah ini, kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan dimaksud adalah kelaziman makna yang di samping boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Jadi di sini ada 3 macam tentang kinayah: an-syifah, an-mausuf, dan an-nisbah. Kemudian yang an-syifah itu ada 2 macam, yang dekat dan juga yang jauh. Baik, kita ambil contohnya, misalnya menyentuh wanita, bersentuhan dengan wanita, itu pengertian yang paling dekat itu adalah tentang ya tidak sekedar bersentuhan, tetapi ada pengertian lain yang misalnya menyentuh kulit itu artinya adalah hubungan intim. Itu bisa disebut sebagai kinayahnya. Kemudian contoh yang lain tentang kinayah ini, misalnya keras kepala.
keras kepala ini disebut sebagai kinayah karena orang yang susah dinasehati, itu sebagai idiomnya, itu lazimnya disebut orang yang susah dinasehati. Kemudian Ali banyak debunya. Dalam bahasa Arabnya, banyak debunya itu diartikan sebagai orang yang secara kelaziman itu orang yang dermawan. Jadi Ali banyak debunya itu berarti justru dermawan, banyak debunya, banyak asapnya, karena sering masak ya, sering kasih makanan ya. Kemudian di dalam surat Al-Masad atau Al-Ahab itu keempat ada hamalatal khatab, pembawa kayu bakar. Istri adalah istri Abu Lahab, itu pembawa kayu bakar, tetapi maknanya adalah secara idiom itu orang yang suka menyebarkan kebencian atau fitnah dan lain-lain. Ya, itu idiomnya. Kemudian ada penjaga harta. Penjaga harta itu bagaimana sih? Justru di Arab itu sebagai orang yang gigir ya, menjaga harta ya. Harisul mal ya, menjaga harta itu justru sebagai orang yang gigir, itu orang yang gigir. Kemudian bajunya panjang, si fulan bajunya panjang, berarti di dalam bahasa Arab juga disebut sebagai kinayah yang syifa, yang dekat, yang qorib, itu tentu punya badan yang tinggi, itu dekat. Kemudian syifa yang kedua, berjalan dengan tongkat. Berjalan tongkat itu umumnya adalah orang yang sudah tua, jadi kan agak jauh ya, berarti disebut sebagai ansyifah, berjalan dengan tongkat, orang tua. Baik, sementara itu dulu, kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Kita akan melihat tentang pemahaman ayat yang muhkamat, yang maknanya itu bisa diketahui ya, tanpa kesulitan. Ada juga makna yang mutasyabihat ya, yang kita kesulitan untuk memahami. Dan mutasyabihat itu ada yang hakikat dan juga ada yang relatif. Hakikat itu benar-benar tidak bisa diartikan secara relatif, mutasyabihat, dan bisa diartikan oleh para ulama. Selanjutnya ada juga tentang mubham. Mubham ini tidak disebutkan secara spesifik personnya, seorang laki-laki atau seorang ibu atau siapa. Di sini ada contohnya, misalnya tentang seorang laki-laki, seorang perempuan. Di dalam surat Al-Fatihah juga ada Al-Fatihah ini. Al-Fatihah yang diberi nikmat itu tidak disebutkan secara terperinci, tapi disebutkan di dalam ayat yang lain ya, mubham, tidak disebutkan secara rinci ya. Siapa sih di situ di dalam ayatnya? Kemudian ini salah nih ya, kita perbaiki dulu. Orang yang berhijrah itu Araf, itu sebenarnya siapa sih orang yang berhijrah yang kemudian meninggal di tengah jalan? Nah, itu kan tidak disebutkan, tapi kemudian ternyata dia adalah Damrah ibnu Al-As yang menjadi rebutan malaikat itu.
Ketika hijrah diukur ya, diukur berapa langkahnya, karena dia akhirnya ya itu terjadi perbedaan juga di persepsi para malaikat tadi, kemudian diselesaikan bahwa diukur ya, diukur jaraknya. Terus sebenarnya siapa itu kan tidak disebutkan namanya. Itu ternyata ada orang yang bernama Damrah ibnu Ash. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.